Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudara melalui channel tim multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai untuk bersama-sama belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama dalam perenungan firman Tuhan melalui Yeremia 30 ayat 1-24 yang merupakan perenungan firman Tuhan dalam MTPJ Gemim di hari Minggu tanggal 2 sampai tanggal 8 Oktober tahun 2022. Namun sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus lewat doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, yang terus menuntun kami semua untuk ada dalam penghentaran hikmat Tuhan, untuk mau membaca, merenungkan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang sekiranya boleh terus kami aktualisasikan dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Maka ketika melalui video di saat ini, kami bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja bagi kami semua, sehingga setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan merasa terberkati dan nama Tuhan dipuji serta dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Di bawah tema janji pemulihan Israel. Demikian bunyi firman. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah, tanyakan, dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hamba-hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu.
Semua kekasih-Mu melupakan Engkau. Mereka tidak menanyakan Engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul Engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahan-Mu banyak, dosa-Mu berjumlah besar. Mengapakah Engkau berteriak karena penyakit-Mu, karena kepedihan-Mu sangat payah? Karena kesalahan-Mu banyak, dosa-Mu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan Engkau akan tertelan, dan semua lawan-Mu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok Engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara Engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan Engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Demikianlah bacaan firman Tuhan di saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita belajar bersama tentang perenungan firman Tuhan yang boleh kita baca di saat ini. Dan firman Tuhan dan janji pemulihan merupakan tema dalam perenungan firman Tuhan sebagai warga Gemim di sepanjang minggu berjalan mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Oktober tahun 2022. Dalam perikop firman Tuhan sebelumnya, Allah menghukum Israel karena dosa yang mereka lakukan, sehingga akibatnya mereka dibuang ke Babel. Dan dalam konteks bacaan kita di saat ini, mereka yang sedang ada di pembuangan di Babel, ada pengharapan baru yang datang melalui firman bahwa ada janji mereka akan dibebaskan. Mereka akan balik lagi di Yerusalem. Dan bukan hanya balik, tetapi akan dipulihkan dan diberkati. Bahkan mereka akan merasakan sukacita yang sungguh luar biasa. Seperangkat kata kerja yang positif menunjukkan inisiatif Allah memulihkan umat kepunyaannya. Dari memutuskan perhambaan pada Babel sampai pada kembalinya ikatan perjanjian Sinai. Artinya bahwa penghukuman sudah berakhir. Pengampunan sudah diberikan tuntas. Dan umat kepunyaan Tuhan kembali dalam ikatan perjanjian kasih setia Tuhan. Rentetan kalimat tersebut menunjukkan kesungguhan Allah untuk memulihkan umat Israel.
Sebelum kalimat-kalimat tersebut diutarakan, Allah meminta Yeremia untuk menuliskan sebagai perkataan tersebut ke dalam suatu kitab. Dan tujuannya jelas. Allah ingin agar umat bisa melihat dan memegang janji tersebut. Tuhan bukan Allah yang ingkar janji. Umat yang kepadanya ia berjanji dapat membuktikan kebenaran janji-janjinya pada suatu waktu nanti lewat Alkitab. Lewat apa yang ditulis melalui Alkitab tentang firman Tuhan. Dan melalui kitab tersebut Allah mau membuktikan bahwa ia tidak sama dengan nabi-nabi palsu. Ia tidak sama dengan para juru tenun. Dan ia tidak sama dengan para imam yang bernubuat tetapi tidak bisa membuktikan kebenaran nubuatan. Allah berani mencatatkan janjinya pada kitab tersebut karena dia adalah Allah yang dapat dipercaya dan yang tidak pernah mengingkari janjinya, bahkan sanggup untuk menggenapi setiap janji-janji. Janji yang sama juga diberikan Allah kepada kita. Ia telah berjanji untuk mengampuni dosa kita, menyembuhkan luka batin kita, menyertai kehidupan kita di dunia ini, serta memberikan surga mulia kelak. Kita akan menjadi umat kepunyaannya dan ia akan menjadi Allah kita. Semua janji ini sudah Allah buktikan dan genapi melalui pengorbanannya di kayu salib. Walaupun sebenarnya saudara-saudara, kita ini pantas dihukum karena keberdosaan kita. Tetapi kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Siapakah kita? Tentu kita bukan siapa-siapa. Hanya oleh karena anugerah Tuhan Yesus kita boleh dipulihkan dan diselamatkan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau pada masa lampau janji Tuhan ditepati, bahkan diminta untuk dicatat dan menjadi kenyataan, maka kita juga menerima janji selamat Yesus. Oleh karena itu, kita diajak untuk teruslah menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan dan jangan menyeleweng dalam perbuatan dosa. Semua janji Allah dan penggenapannya sangat jelas dicatat dalam firman-Nya melalui Alkitab. Maka muncul pertanyaan, sudahkah kita membacanya? Jangan biarkan saudara-saudara Alkitab kita menganggur di rumah. Selagi Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan, mata yang terang untuk melihat, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Dengan demikian kita akan menikmati setiap kasih karunia Tuhan. Bahkan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Dan kita akan dipakai untuk menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan berkati kita semua dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi kami semua. Kami boleh belajar bersama, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sekiranya firman-Mu ini boleh mengetuk pintu hati kami untuk terus diubahkan, menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bahkan mempergunakan setiap waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan beri untuk mampu menjadi alat berkat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kami semua boleh terberkati di dalam Tuhan dan firman-Mu ini boleh menjadi pedoman hidup kami dalam kami berkarya di dunia milik Tuhan untuk terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pusat pelayanan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.